Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita awali pertama kali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Teman-teman semua, kita kembali bertemu dalam mata kuliah pengantar manajemen, dan hari ini kita akan bahas mengenai motivasi dalam organisasi. Baik, ada dua konsep penting fungsi pengarahan pada individu. Pertama adalah motivasi, kedua adalah leadership. Dengan motivasi ini bisa mempengaruhi performance atau penampilan dari si individunya. Lalu bisa melahirkan ide. Lalu bisa dengan motivasi bisa melahirkan kesuksesan. Dengan motivasi juga bisa menimbulkan attitude yang baik, sikap yang baik. Dengan motivasi juga bisa memberikan support. Lalu dengan motivasi juga bisa memberikan encourage, ya, dan tujuan. Dengan motivasi juga bisa menghasilkan goals. Jadi konsep pertama adalah fungsi pengarahan pada individu yang pertama adalah diberikan motivasi. Kedua adalah adanya jiwa leadership. Dengan jiwa leadership ini bisa terbentuk teamwork, bisa memberikan contoh atau motivasi, bisa memberikan kompetens atau kemampuan, lalu skills, keahlian, tanggung jawab, responsibility, komunikasi, kekuatan, dan memberikan support. Ini dua konsep penting fungsi pengarahan pada individu, yaitu motivasi dan leadership. Nah, menurut Friends and Raven, motivasi adalah sesuatu yang mendorong seseorang untuk menunjukkan perilaku tertentu. Jadi, motivasi itu adalah sesuatu yang mendorong seseorang untuk menunjukkan perilaku tertentu. Sedangkan menurut Griffin, ada faktor penentu kinerja. Pertama adalah motivasi, yaitu terkait dengan keinginan untuk melakukan pekerjaan. Ya. Jadi faktor penentu kinerja itu pertama adalah motivasi, yaitu tadi keinginan untuk melakukan pekerjaan. Kita termotivasi nih untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, kenapa ada motivasinya? Ya macam-macam. Karena memang kita mencintai pekerjaan kita, atau kita merasa kita memang sanggup, ini memang yang kita sukai, sehingga kita serius menjalankan pekerjaan kita itu sampai selesai. Ya. Jadi kita punya keinginan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Kedua adalah ability atau kemampuan, kapabilitas dari tenaga kerja atau SDM untuk melakukan pekerjaan. Ya. Setelah tadi punya motivasi, punya keinginan untuk melakukan pekerjaan, kedua adalah kita punya kemampuan, kita memang punya kapabilitas untuk melakukan pekerjaan tersebut. Dan ketiga adalah dukungan eksternal, yaitu lingkungan pekerjaan, sumber daya atau situasi yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Nah, tiga hal ini yang bisa menjadi penentu kinerja seseorang. Ya. Motivasi dari diri sendiri, kemampuan yang dimiliki, dan didukung oleh lingkungan kerja. Ya, kalau mau kita bagi, dua teratas ini adalah sifat internal yang ada dalam diri kita sendiri. Sedangkan yang ketiga adalah ini support, sifatnya eksternal, lingkungan pekerjaan. Ya. Paling tidak ketika kita sudah ada dua hal ini, kita masih bisa menjalankan pekerjaan itu dengan baik. Walaupun sedikit nggak nyaman dengan lingkungan kerja, ya, tapi paling nggak kita sudah tidak terlalu mempedulikan lah dengan lingkungan kerja. Yang penting kita berusaha untuk fokus karena kita termotivasi dan kita punya kemampuan. Even lingkungan kerja kita merasa nggak nyaman, mungkin kita bisa cari suasana yang lain, tempat yang lain. Ya, dibanding kalau lingkungan kerja memang sudah mendukung, tapi kita tidak ada motivasi dan kemampuan, ya udah sampai kapanpun itu kita hanya jadi manusia yang pasif. Ya, lingkungan kerjanya sudah oke nih, sudah mendukung, lingkungan kerjanya sudah ya nyaman, akrab dan sebagainya, tapi kita nggak ada motivasi dan kita tidak ada kemampuan. Ya udah, kita akan jadi orang yang pasif jadi. Nah, ada beberapa perspektif kontemporer mengenai motivasi. Ada 5 perspektif di sini. Pertama adalah perspektif kebutuhan,
lalu perspektif keseimbangan dan keadilan, lalu perspektif pengharapan, lalu perspektif penguatan, dan perspektif penyusunan tujuan. Kita akan coba bahas satu persatu dari perspektif kebutuhan dulu. Perspektif kebutuhan, di dalam perspektif kebutuhan ini ada 4 teori yang mendukungnya. Teori kebutuhan, teori hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow, lalu teori ERG dari Clayton Adelpher, teori 3 kebutuhan dari Atkinson dan McClellan, dan teori 2 faktor dari Frederick Herzberg. Nah, ini teori kebutuhan dari Abraham Maslow. Ini relatif terkenal nih, lihat bahwa motivasi itu adalah karena adanya kebutuhan. Ini teori kebutuhan dari Abraham Maslow, ya, dalam bentuk piramida, bahwa seseorang itu levelnya itu dari dasar adalah kebutuhannya fisiologis, ya, kebutuhan paling standar nih, kebutuhan untuk makan, minum, tidur, pakaian, dan lain-lainnya. Ini kebutuhan paling standar nih. Ketika ini sudah terpenuhi, maka motivasinya atau keinginannya akan meningkat lagi, ingin punya rasa aman, kebutuhan rasa aman, ya. Setelah rasa aman sudah dimiliki, ingin punya status sosial, afeksi, relasi keluarga, ya, hubungan sosial di lingkungan, di perumahan, masyarakat, gitu ya. Setelah sosialnya sudah terpenuhi, akan meningkat lagi kebutuhannya, pasti pengen ada penghargaan, pengen dihargai, pencapaian, status, tanggung jawab, reputasi, dan sebagainya. Barulah terakhir, ini yang tertinggi adalah kebutuhan untuk mengaktualisasi diri, ya, pengembangan diri, pemenuhan ideologi, dan lain sebagainya. Oke. Jadi fisiologis ini adalah kebutuhan utama atau dasar atau esensial yang harus dipenuhi setiap manusia untuk mempertahankan diri sebagai makhluk. Selanjutnya adalah rasa aman, di mana kebutuhan akan rasa aman dari ancaman atau gangguan dari luar. Naik ke tingkat berikutnya adalah sosial, yaitu kebutuhan manusia untuk menjadi bagian dari kelompok, mencintai dan dicintai orang lain, dan bersahabat. Selanjutnya pengakuan, yaitu keinginan manusia untuk dihormati dan dihargai oleh orang lain, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan ingin punya status. Ya, inilah akhirnya mulai timbul gengsi-gengsi di sini nih, pengen diakui, ya, setelah punya ilmu pengen diakui keilmuannya, gitu ya. Dan terakhir barulah aktualisasi diri, kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang sehingga membutuhkan penyaluran kemampuan dan potensi diri dalam bentuk nyata. Nah, aktualisasi ini pengembangan, ya, setelah kita tadi diakui kita punya kemampuan, kita pengen tunjukkan, ya, kita masuk ke dalam bidang tertentu yang memang itu sesuai dengan kemampuan kita, sehingga di situ kita bisa mengaktualisasi diri kita bahwa memang kita punya potensi di situ, kita punya kemampuan di situ, sehingga kita bisa dikenal, ya. Nah, itu hierarki kebutuhan menurut Abraham Maslow, dari level terendah, dari zaman fisiologis, terus meningkat menjadi keamanan, sosial, pengakuan, dan sampai aktualisasi diri. Ya, ini teori kebutuhan menurut Abraham Maslow. Selanjutnya, teori ERG dari Adelpher. ERG ini singkatan dari Existence, Relatedness, dan Growth. Hampir sama tadi gambaran dengan teori Abraham Maslow. Kalau Abraham Maslow kan membagi kebutuhannya menjadi 5 tingkat, ya. Fisiologi, rasa aman, sosial, apresiasi, dan aktualisasi. Nah, dari Adelpher ini membagi 5 tingkat ini dalam tiga besaran. Pertama adalah kebutuhan eksistensi, lalu hubungan, dan terakhir adalah pertumbuhan. Eksistensi menyangkut pemberian persyaratan keberadaan material dasar manusia, seperti sandang, pangan, tempat tinggal, dan keamanan. Jadi menurut Adelpher, rasa aman ini sebenarnya masih di bawah juga, masih jadi satu dengan fisiologis, ya. Ya, ada benar juga ketika secara psikologis kita nggak aman, ya kita pasti masih butuh rasa aman dulu kan, kita butuh dulu sesuatu untuk aman dulu nih, selain makan, ya, sandang, pangan, papan, tempat tinggal, ya, kita juga butuh rasa aman. Jadi itu di sini adalah sebagai bentuk eksistensi kita, memperoleh itu dulu, tempat tinggal, makan, pakaian, dan keamanan. Meningkat ke berikutnya adalah adanya relatedness atau keterikatan. Keinginan untuk memelihara hubungan-hubungan antar pribadi, di sini termasuk status, interaksi, dan sosial. Nah, hubungan ini
terkait dengan masalah sosial dan apresiasi. Di sini udah sifatnya masalah hubungan sosial dan apresiasi. Statusnya kita pengen dilihat, adanya interaksi, dan bagaimana kita bisa mensosialisasi atau kita bisa hidup secara sosial pada lingkungan sekitar gitu ya. Nah, terakhir adalah pertumbuhan atau growth, berupa keinginan intrinsik untuk pengembangan diri, seperti keinginan untuk maju, berprestasi, dan bertanggung jawab. Nah, apresiasi ini juga sebagian juga related juga ke bagian pertumbuhan hampir sama dengan aktualisasi diri. Dengan mengapresiasi ingin status tadi, ingin mulai dikenal, juga ingin juga selain dikenal, ingin menunjukkan bahwa saya bisa, saya ingin mengaktualisasikan kemampuan saya. Nah, jadi dalam teori ERG ini, existence, related, dan growth, ada 3 teori motivasi, yaitu eksistensi, hubungan, dan pertumbuhan. Selanjutnya ada teori 3 kebutuhan dari Atkinson dan McClelland. Bahwa menurut Atkinson dan McClelland, teori ini berfokus pada 3 kebutuhan. Pertama adalah kebutuhan pencapaian atau need of achievement, ya. Ini ya, need of achievement. Lalu kebutuhan kekuasaan, need of power, dan kebutuhan hubungan, need for affiliation. Nah, di kebutuhan pencapaian ini dorongan untuk melebihi, mencapai standar-standar, dan berjuang untuk hasil. Ya. Terkadang kita termotivasi nih untuk mencapai sesuatu karena timbul secara diri kita pribadi, kita ingin lebih dari orang lain, dalam artian positif ya, bukan sombong atau serakah, tapi kita termotivasi bahwa saya bisa nih, saya bisa lebih dari yang lain. Ya. Jadi ibaratnya ketika kita ikut satu kegiatan yang kita juara, nah itu need for achievement kita itu bergerak di situ, bahwa saya ingin mencapai, saya ingin jadi yang terbaik, artinya saya ingin juara di situ ya, dan artinya saya bisa menjadi juara itu. Nah, jadi need for achievementnya tercapai. Kedua, need of power, membuat orang lain berperilaku sedemikian rupa sehingga mereka tidak akan berperilaku sebaliknya. Bagaimana dengan power ini atau kekuasaan bisa mempengaruhi orang lain, ya, punya motivasi untuk menjadi leader, untuk bisa melit atau memimpin orang lain. Dan terakhir adalah need for affiliation, keinginan antar personal yang ramah dan akrab dalam lingkungan organisasi. Bagaimana terbentuk afiliasi, bagaimana bisa diterima dalam lingkungan, bagaimana bisa berkomunikasi dengan lingkungan, dengan orang sekitarnya, dan bagaimana ketika berafiliasi ini peran kita terlihat, nggak cuman sekedar pendengar yang baik, gitu ya. Nah, ini teori 3 kebutuhan menurut Atkinson dan McClelland. Pertama adalah need for achievement, ya, pencapaian, need of power, kebutuhan kekuasaan, dan need for afiliasi, kebutuhan berafiliasi. Lalu ada teori 2 faktor dari Herzberg, yaitu teori 2 faktor. Pertama adalah faktor motivasi dan faktor kesehatan. Dari faktor motivasi ada faktor-faktor yang dapat memberikan kepuasan kerja, ya, yaitu kesempatan untuk berprestasi, pengakuan dalam lingkungan pekerjaan, kesempatan untuk bertanggung jawab, dan kesempatan untuk berkembang dan mengembangkan diri. Ya. Jadi dari faktor motivasi ini ada faktor-faktor yang dapat memberikan kepuasan kerja. Ketika ada kesempatan untuk berprestasi, lalu ada pengakuan dari lingkungan pekerjaan, ada kesempatan untuk bertanggung jawab, artinya diberi peluang, ya, untuk menunjukkan sesuatu, diberi kesempatan, ya, untuk mengerjakan sesuatu, ya, diberi tantangan itu, dan kesempatan untuk berkembang dan mengembangkan diri. Nah, itu pasti akan menimbulkan motivasi buat diri kita ketika kita melihat ada kesempatan-kesempatan ini. Kedua adalah faktor kesehatan, yaitu faktor-faktor yang menghasilkan ketidakpuasan kerja, tapi paling enggak dapat menghadirkan kenyamanan. Mungkin secara pekerjaan kita tidak puas, tidak menghasilkan kepuasan kerja, tapi paling enggak kita mendapatkan rasa rasa nyaman. Kebutuhan akan kebijakan dan administrasi perusahaan yang jelas dan adil. Ya, ini terkadang mungkin bisa kita menilainya tidak objektif ya, sehingga menimbulkan menimbulkan ketidakpuasan kerja. Balik lagi karena persepsi individu kita. Tapi paling enggak
Ini bisa menghadirkan kenyamanan dengan adanya kebijakan dari perusahaan, ya. Walaupun menurut kita mungkin kurang adil, tapi paling nggak masih bisa menghadirkan kenyamanan. Supervisi yang memadai, adanya arahan dari atau adanya pendampingan dari supervisor kita. Keserasian hubungan dengan supervisi. Nah, kita bisa mengikuti gayanya supervisor kita, ya. Arahnya supervisor kita pun banyak berinteraksi dengan kita, berdiskusi dengan kita, ya. Walaupun mungkin secara pekerjaan terkadang kita merasa nggak puas, tapi paling nggak kita masih dapat kenyamanannya, ya. Kondisi pekerjaan yang kondusif, ya ini yang bersama lingkungannya yang kondusif, ya. Jadi ini kan juga kalau lingkungan berarti efeknya adalah kenyamanan itu sendiri, ya. Gaji atau upah yang layak. Nah, gaji balik lagi terkadang kan subjektif, ya. Walaupun perusahaan sudah ada standar-standar ukurannya untuk penetapan gaji, tapi dari sisi pribadi kita mungkin kita menilai kurang objektif. Tapi so far kita masih bisa mendapatkan kenyamanan dari gaji yang kita terima. Hubungan yang baik antara pekerja ini juga penting. Selama hubungan itu baik, paling nggak kita masih nyaman. Ketika sudah mulai ada gap, mulai ada yang nggak tenang, mulai ada fitnah dan sebagainya, ini udah mulai nggak nyaman nih, ya. Berarti otomatis sudah nggak ada lagi motivasi itu ketika kita sudah tidak merasa nyaman lagi. Adanya penghargaan terhadap kehidupan pribadi, ya. Adanya apresiasi, mungkin perhatian terhadap kehidupan pribadi, ya. Artinya bukan pengen tahu kehidupan pribadi, ya, tapi paling nggak mungkin ada perhatian terhadap kehidupan pribadi kita. Hubungan yang serasi dengan bawahan, lalu kejelasan status pekerjaan dan masa depan dari kerjaan yang dijalani, ya. Ada hubungan yang baik dengan mitra kerja, tim kita gitu, ya. Terus juga job status yang jelas, pekerjaan yang jelas, dan juga kita bisa melihat masa depan kita yang baik dari perusahaan ini. Perusahaan ini menjanjikan masa depan yang baik, jenjang karir yang jelas. Itu paling nggak bisa menghadirkan kenyamanan buat kita bekerja. Oke, ini teori 2 faktor dari Herzberg. Selanjutnya adalah perspektif kedua, yaitu perspektif keseimbangan dan keadilan mengenai motivasi. Ini equity teori. Bahwa motivasi individu itu sebenarnya ditentukan oleh kesesuaian antara job input dan job rewards. Apa saja itu? Job inputnya yaitu usaha yang kita lakukan, kemampuan yang kita keluarkan, keahlian yang kita miliki, loyalitas yang kita berikan, waktu yang kita korbankan, dan kompetensi yang kita miliki, ya. Nah, sesuai nggak dengan job rewardnya? Sesuai nggak yang kita terima? Upahnya kita menaik upahnya menurut kita related apa enggak? Kepastian dan keamanan kerja, ini ya, rasa aman dan rasa nyaman, lalu benefit atau manfaat, peluang karir kita di perusahaan tersebut, status dan peluang promosi. Nah, dua hal ini harus saling terkait, harus ada kesesuaian. Ketika job input kita merasa sesuai dengan job reward kita, nah, timbullah ini teori equity terkait motivasi. Jadi bagaimana kita bisa tumbuh motivasi kita, bagaimana kita, apa tadi definisi motivasi, kita mau melakukan sesuatu, ya, kita mau melakukan sesuatu bukan karena sesuatu, itu ya karena ini. Kita mau melakukan ini karena kita berharap job rewardnya ini adalah menurut kita sesuai, sehingga berlaku teori keadilan ini, keseimbangan dan keadilan. Selanjutnya, perspektif pengharapan mengenai motivasi. Ada 4 dasar menurut Nadler dan Lawler dalam perspektif pengharapan ini mengenai motivasi. Pertama adalah perilaku sangat ditentukan oleh kombinasi dari berbagai faktor individu dan berbagai faktor lingkungan. Ya, perilaku sangat ditentukan oleh kombinasi dari berbagai faktor individu dan berbagai faktor lingkungan. Kedua, perilaku individu dalam organisasi senantiasa ditentukan oleh kesadaran dari keputusan setiap individu. Perilaku individu dalam organisasi itu senantiasa ditentukan oleh kesadaran dari keputusan setiap individu. Selanjutnya adalah individu memiliki keragaman kebutuhan, pengharapan, dan tujuan. Individu pasti memiliki perbedaan-perbedaan dalam hal kebutuhan, pengharapannya, dan tujuan. Ya.
Dan masing-masing individu cenderung akan berperilaku berdasarkan pilihan alternatif perilaku yang terkait dengan harapan mereka. Ya, ini sesuai ya, artinya bahwa masing-masing individu itu cenderung akan berperilaku berdasarkan pilihan alternatif perilaku yang terkait dengan harapan mereka. Mereka punya harapan apa di tempat kerja tersebut. Nah, begitulah mereka akan cenderung berperilaku untuk dengan tujuan harapannya tercapai. Gitu ya. Jadi 4 dasar persuasif pengharapan mengenai motivasi menurut Needle dan Lawler. Selanjutnya adalah ada yang namanya penghargaan intrinsik dan ekstrinsik. Ya, harapan atas penghargaan. Ada intrinsik, ada ekstrinsik. Kalau intrinsik itu contohnya adalah timbulnya rasa puas ketika menyelesaikan pekerjaan. Ya, timbulnya kepercayaan diri. Ya, itu namanya adalah intrinsik. Sedangkan ekstrinsik itu kepuasan dalam bentuk misalkan kita terima kalau gaji udah pasti ya. Ini sifatnya hadiah tambahan, bonus, promosi, pujian ya, insentif gitu ya. Sehingga apa itu intrinsik? Yaitu penghargaan yang berasal dari kebutuhan atau kecenderungan dari dalam diri sendiri. Ya. Intrinsik sifatnya ini penghargaan yang timbul dari dalam diri kita sendiri. Kita merasa senang ketika kita selesai menyelesaikan pekerjaan. Kita merasa bangga ketika misalnya kita berhasil menjadi juara, ya, atau mungkin kita berhasil menjadi karyawan terbaik gitu ya, the best employee gitu. Nah, kita merasa punya percaya diri. Nah, itu intrinsik tuh dari dalam diri kita sendiri. Sedangkan ekstrinsik yaitu penghargaan yang berasal dari luar. Bentuknya ini biasanya lebih eksplisit, lebih terlihat ya. Uang, pangkat, bonus ya, jabatan atau reward ya, itu penghargaan dari luar. Atas pencapaian kita diberikan bonus, kalau misalnya atas kerja lembur kita diberikan uang lembur, itu penghargaan ekstrinsik yang sifatnya dari luar. Ya. Kita bisa lulus kuliah tepat waktu, ya itu intrinsik. Ya. Ekstrinsiknya apa? Oh, kita dapat ijazah, kita dapat gelar, itu ekstrinsik. Itu ya. Itu intrinsik dan ekstrinsik. Ekstrinsik adalah penghargaan yang timbul dari dalam diri kita sendiri, sedangkan ekstrinsik penghargaan yang timbul dari luar. Lalu pendekatan sistem dalam motivasi. Karakter individunya dari minat dan sikap, dan lalu kebutuhan. Minat, sikap, dan kebutuhan. Karakteristik pekerjaan apa? Tipe balasan intrinsik, tingkat ekonomi lalu ada feedback dan ada tingkat variasi dalam tugas. Nah, karakteristik situasi kerja, lingkungan kerja yang langsung, teman kerja atau pengawas dan organisasi atau sistem pengkajian dan budaya organisasi. Nah, bagaimana karakteristik situasi kerja dan karakteristik pekerjaan ini bisa mempengaruhi karakteristik dari individu ini, sehingga bisa menimbulkan motivasi dan menjaga motivasi yang sudah ada. Demikian. Baik, demikian untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat, bisa menjadi amal jariah buat kita semuanya. Bisa kita manfaatkan untuk kita pribadi maupun lingkungan sekitar kita. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian materi ini. Kesempurnaannya dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita saling mendoakan agar selalu diberi kesehatan, keberkahan, kemudahan, dan kelancaran dalam setiap aktivitas kita. Kita hari dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, wabil hidayah wa taufiq, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.